Jadi daerah, beda daerah biasanya beda juga suhunya. Jadi jangan berpatokan dengan wah Gitipam suhu mesin tetasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-temanku semuanya. Nih saya lagi baca koran barusan ya. Ada koran bekas. Nah ini kita bakal jadikan untuk alas DOC. Nanti kita pindahkan ke sini. Alhamdulillah hari ini ada tetasan lagi. Untuk jenisnya disimak dulu buat teman-teman semua ya. Kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada. Semoga masih selalu tetap dalam keadaan sehat. Dipermudah segala apapun urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semuanya yang baru mau mulai ternak, saya doakan agar ternaknya lancar, prosesnya dipermudah, persiapannya semua dipermudah, amin ya robbal alamin. Buat yang udah mulai lebih awal bahkan dari saya, semoga ternaknya semakin berkembang ya, semakin sukses dan juga pastinya membawa keberkahan untuk ternaknya, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semuanya, mari langsung kita saksikan dan kita hitung bersama-sama berapa banyak DOC jenis sensi yang menetas hari ini. Kita langsung hidupkan mesinnya, kita buka dulu teman-teman ya. Dan untuk DOC sensi ini alhamdulillah untuk antriannya kurang lebih masih sekitar di angka 7 orang. Sambil ini saya bawa handphone juga, ada sedikit pertanyaan teman-teman ya, boleh ya sambil kita ngobrol. Ada sedikit pertanyaan, saya mau coba jawab juga biar kita nggak terlalu membosankan. Nah ini yang pertama ada dari Sodik. Min, mau tanya, kalau kandang nggak ada lampu pas malam baik tidak Min? Jadi kalau kandang nggak ada lampu kalau malam baik nggak? Tergantung ya. Jadi jawabannya tergantung. Usia ayamnya berapa dulu gitu ya. Nih kita lihat untuk tetasannya. Sambil kita sedikit menjawab pertanyaan, kandang bagus nggak? Nggak ada lampu ya. Tergantung usianya. Usianya berapa dulu? Usahakan kalau di usia 0 sampai 30 hari itu pakai lampu ya, menggunakan lampu 5 watan lah teman-teman ya. 5 watan lampu yang warna kuning karena itu lampu yang hangat untuk anak ayam atau untuk DOC. Kebetulan ini kita ada tetasan, ada yang kegencet. Aduh. Karena nggak kelihatan bentar teman-teman ya. Dia nyelip di pinggiran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dia apa adanya teman-teman kita ya. Memang untuk jenis sensi ini untuk langkanya ya, stoknya beberapa kali saya sampaikan di video sebelumnya, memang udah susah, udah langka, udah sulit. Beberapa kali juga sudah saya jelaskan jenis sensi ini, keunggulannya ya, KUB keunggulannya dan lain sebagainya, tapi ya memang mungkin ada yang belum menyimak teman-teman ya. Nggak apa-apa, sambil ngobrol-ngobrol santai dan membersihkan DOC yang baru menetas, boleh lagi kita jawab. Nah tadi udah kita jawab ya, kalau untuk masalah lampu usahakan 0 sampai 30 hari masih menggunakan lampu, harus tetap dihangatkan. Dan 30 hari ke sana kalau nggak pakai nggak apa-apa, pakai masih bagus, usahakan 2 minggu lagi gitu teman-teman ya. Tuh ayamnya baru menetas. Kita coba ambil kardusnya dulu teman-teman. Di mana nih kardusnya ya, untuk kita tampung hasil tetasannya. Nah ini dia. Nanti kita akan coba beri kabar buat teman-teman semuanya yang kemarin itu udah sempet booking ya, udah sempet booking untuk DOC sensinya. Udah sempat booking, udah sempat pesan untuk DOC sensinya, akan saya beri kabar. 7 orang yang udah pesan saya proses dari bawah. Dari yang paling lama pesan itu akan saya beri kabar. Kalau beliau nggak siap, biasanya saya geser ke atasnya. Beliau nggak siap lagi atau mungkin nggak jadi, kita geser lagi ke atasnya gitu teman-teman ya. Jadi setelah video ini ditayangkan, teman-teman masih boleh menghubungi saya di sini. Ya, masih boleh menghubungi saya di sini, menanyakan ketersediaan DOC-nya masih ada atau enggak gitu teman-teman ya. Jadi siapa tahu barangkali teman-teman yang berminat juga untuk memelihara ayam kampung sensi ini bisa mendapatkan untuk DOC-nya gitu ya. Untuk konten kali ini kita sensi khusus, lagi tidak mengontenkan untuk KUB-nya, gantian gitu teman-teman ya. Langsung kita hitung aja. Ini ada 2. Ini seperti agak kurang sempurna teman-teman ya. Yang kayak gini tuh biasanya saya nggak kasih, tapi walaupun saya kasih tapi saya nggak hitung teman-teman ya, nggak dihitung satu ya. Pokoknya ini kita hitung dulu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ini 3, 25, 28, 30, 32, 33, 35 ekor teman-teman ya. Alhamdulillah 35 ekor. Silahkan dilihat untuk DOC-nya. Alhamdulillah DOC-nya udah kering. Tetasannya itu tetasan kemarin Kamis ya teman-teman ya. Hari ini videonya tayang hari Jumat, kemarin itu Kamis, berarti udah 1 hari di dalam mesin, masih aman teman-teman ya. Pokoknya kalau sampai dia bulunya kering jangan diangkat dulu dari mesin, itu masih aman.
Dan alhamdulillahnya ini masih ada beberapa butir yang belum menetas ya. Jadi nggak terlalu banyak juga sih gagalnya. Alhamdulillah banget, ini hampir full teman-teman ya, cuma satu. Nih teman-teman, gagal. Ini sebenarnya bukan gagal sih ya, ini udah mau keluar dia nih. Nih tuh. Ini udah untung-untungan aja ya, nih harusnya nggak boleh dibuka nih. Harusnya nggak boleh dibuka kayak ini, jangan ditiru buat teman-teman semua. Harusnya cuma kita bantu sedikit aja, tapi ini kayaknya udah terlalu kering teman-teman ya. Udah terlalu kering. Jadi hidup pun mungkin nggak akan sempurna ya, mungkin cacat ini teman-teman. Nah, tuh ya. Mohon maaf ininya keluar tuh belakangnya, ini nggak akan beres sih kayaknya. Jadi nggak ada lagi yang nggak menetas. Semua dari telur yang fertil, ini ada 30 berapa tadi? 35 ekor. Ayam sensi sentul terseleksi. Sambil sedikit kita jelaskan seperti janji saya yang tadi. Sensi adalah berasal dari ayam kampung Sentul yang berasal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kira-kira orang Ciamis tahu nggak nih ayam kampung Sentul ya? Lalu diambil oleh Balai Penelitian Ternak yang berada di Ciawi, Bogor. Diteliti kembali, ya mungkin ada persilangan lagi sedikit, sehingga menimbulkan sentul terseleksi atau sensi. Seperti itu, untuk sejarah singkatnya. Jadi, moyangnya ini sentul, teman-teman ya. Sentul Ciamis, moyangnya si sensi ini. Nah, karena di Balitnak tidak bertahan begitu lama, padahal untuk performanya sangat luar biasa ya. Saya pribadi sangat senang sekali untuk jenis sensi ini. Yang pertama, yang sudah saya alami atau saya jalani di sensi ini, yang pertama dia lebih kuat terhadap penyakit ya. Nggak gampang lah gitu. Nggak gampang kena penyakit, apalagi dari awal sudah saya vaksin. Nggak gampang kena penyakit gitu ya. Untuk pertumbuhan lebih besar, lebih cepat dibanding dengan KUB. Mohon maaf, saya bukan menjelekkan KUB, tidak teman-teman ya. KUB juga sama, bisa untuk pedaging juga dia, untuk panenan cakep juga, untuk petelur, telurnya lebih banyak KUB. Terus terang aja, jujur, untuk masalah telur paling di antara sensi dengan KUB itu lebih banyak KUB. Sensi kalah sedikit. Ya tapi nggak beda-beda banget signifikan kayak macam sama ayam Arab gitu teman-teman ya, enggak lah. Jadi antara sensi dengan KUB ini untuk telur produksinya lebih tinggi KUB, sensi masih di bawah. Untuk panenannya atau bobotnya lebih cepat sensi dibandingkan KUB. Jadi bisa disimpulkan sensi ini adalah galur pedaging, KUB adalah si petelurnya gitu. Tapi nggak jarang juga orang di peternakan gitu ya pelihara KUB untuk panenan di ukuran 9 on sampai 1 kilo dan lain sebagainya. Itu nggak menutup kemungkinan. Bahkan banyak teman-teman ya. Bahkan banyak sekali di peternakan-peternakan melihara KUB hanya untuk panenan. Jadi ya ibaratnya perbedaannya nggak signifikan ya, nggak terlalu berbeda jauh untuk masalah telur ini. Ya beda-beda sedikit aja lah. Tapi untuk daging memang sekitar kurang lebih 1 sampai 2 mingguan lah ya, 10 harian lah kalau si sensi ini udah 1 kilo duluan nih, si KUB ini belum, karena si KUB ini memang gennya petelur. Jadi dia tuh ayamnya agak pendek ya kalau untuk KUB. Kalau sensi ini dia agak tinggi, besar gitu teman-teman. Indukannya ada kita depan, mungkin nggak perlu kita spill lagi. Kalian bisa lihat di scroll aja video ya. Video-video saya yang atas di scroll aja bisa dilihat, itu udah ada indukan-indukan KUB-nya, indukan-indukan sensinya, udah ada gitu teman-teman ya. Dan ini kita nggak bisa lama-lama untuk buka mesinnya. Lihat, suhunya udah turun jauh. Ya, ini temperatur 37,7 adalah yang saya gunakan untuk mesin tetas saya. Sedangkan ini 35 yang sekarang ya. Jadi kita harus mencapai 37,7 dan kelembapan 64%. Sedangkan ini baru nyampe di 62 dan suhunya udah turun jauh di angka 35. Solusinya kita tutup lagi mesinnya gitu teman-teman ya. Yang mau pakai kelembapan yang saya gunakan silakan, boleh 37,7 dengan kelembapan 64%. Ya, tapi sepertinya nggak terlalu berpengaruh teman-teman ya. Jadi beda daerah biasanya beda juga suhunya. Jadi jangan berpatokan dengan wah Gitipam suhu mesin tetasnya 37,7 dengan kelembapan 64%, daya tetasnya bagus. Jangan berpatokan dengan itu juga. Dijalani aja. Penetasannya dijalani aja, nanti misalkan kurangnya apa sambil dicobain gitu teman-teman. Biasanya beda tempat, beda daerah, beda juga suhu mesinnya karena panasnya, ruangannya dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Nah, seperti biasa baru keluar dari mesin tetas, saya simpan di box sederhana ini ya. Box sederhana ini 1 malam aja sampai dia bener-bener keringnya full, total full kering. Jadi bener-bener udah makan, udah minum dan lain sebagainya. Ini lampunya mati teman-teman ya. Ini saya setting di angka lampu matinya di 30 derajat. Hidupnya itu kalau suhunya turun di angka 28 derajat. Jadi dia masih aman. Di angka 28 sampai 30. Jadi dia mainnya di antara dua itu aja. 28 lampunya hidup, 30 lampunya mati gitu. Jadi saya setting di ukuran segitu. Kita langsung masukin aja mungkin ya. 35 ekor teman-teman ya. Buat yang
melihat video ini boleh langsung dihubungi dulu, barangkali masih ada gitu ya kan. Tapi kalau nggak ada, teman-teman memang ingin memiliki si Sensi ini, ya mohon kiranya untuk sedikit antri lah teman-teman ya. Karena memang saya juga sedang memperbanyak indukannya ya, jadi mohon bersabar. Untuk saat ini saya masih sedikit, indukannya baru bisa netesin segini aja per minggunya ya teman-teman ya. Kadang 50, kadang 40. Dan untuk Sensi ini sekali lagi buat teman-teman semua mohon maaf, tidak saya ecer, satuan, duaan, tigaan atau empatan ya. Jadi setiap ada tetasan 30, 35, ya 40, teman-teman semua harus ambil ya. Harus ambil, dibawa semua, dibeli semuanya, nggak usah disisakan. Karena saya nanti di sini kandangnya repot teman-teman ya. Repot untuk nyimpennya di mana gitu sisanya. Bentar lagi lampunya hidup nih, udah masuk di 28,4. Nih, sensornya teman-teman ya, sensornya 29. Ya mudah-mudahan kelihatan lah ya untuk ayamnya buat teman-teman semuanya. Adanya segini 30 ekor ya, pokoknya antara 35, 30, 40. Nah, kemarin tuh terlahir paling banyak itu di angka 55 ekor. Yaudah, mungkin itu aja teman-teman ya. Untuk video kali ini kita nunggu lampunya nggak mau hidup ya. Ini karena suhunya masih di angka 29,4 derajat Celcius. Jadi kalau mau dihidupkan itu harus kita setting lagi. Nih kalau mau lihat sini. Nah, seperti ini. Ada yang udah bisa setting STC 1000, simple teman-teman ya, pasti bisa lah. Jadi ini saya setting di angka 30 derajat ya. 30 derajat lampunya mati. Tapi dia di F2-nya itu di angka 2,0 ya. Jadi selisihnya 2 derajat. Dia harus turun di angka 28. Nah, ini kan karena dibuka pintunya, ini dia turun. Ini teman-teman semua kalau punya peretasan kecil-kecilan atau sering netesin DOC kecil-kecilan lah ya. Usahakan untuk boxnya nih, untuk boxnya ada untuk pengukur suhunya seperti ini. Tuh ya, jadi dia turun nih. Ini nanti kalau sampai 28 dia hidup lampunya. Terus dia naik sampai 30 baru dia mati. Seperti itu teman-teman ya. Gimana mau nungguin lampunya hidup? Apa biarkan seperti ini aja? Nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Ya seperti itu buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Kalau teman-teman semua senang dengan ternak ayam kampung dan mungkin channel ini bermanfaat ya, boleh dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya. Mohon maaf yang belum subscribe belum bisa untuk ikut komentar teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata, penyampaian yang kurang berkenan, atau mungkin ada kata-kata yang kurang sopan, mohon sekali dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan.